Jika antum sudah bermain riba, jangan berharap dapat keberkahan. Dapat uang mungkin dapat sekian puluh juta, sekian ratus juta, bahkan miliaran mungkin. Tapi jangan harap dapat keberkahan. Karena riba penghalang keberkahan. Dosa yang luar biasa besar. Nabi mengatakan ada 60 cabang riba itu. Ada yang dosanya besar, ada yang dosanya sedang, ada yang dosanya kecil, ada yang paling kecil. Barangkali antum tahu dosa riba terkecil, kata Nabi, kayak tirrajulu ummahu, seperti anak menzinai ibunya. Itu dosa riba terkecil. Gimana yang sedang, gimana yang besar, gimana yang paling besar. Maka jangan mimpi dapat keberkahan jual beli kalau sudah berani main riba. Apa itu riba? Mudah. Untuk mengetahui apa itu riba, mudah. Dari katanya saja, roba yarbi riba, artinya bertambah. Jadi kalau uang antum 1 juta, tiba-tiba jadi 1,1, nah yang 100.000 ini riba. Kecuali jelas apa? Margin, keuntungan. Kenapa uang saya 1 juta sekarang jadi 1,1? Oh, karena uang saya 1 juta, saya beli handphone. Begitu saya beli handphone, saya jual handphone itu 1,1. Riba bukan? Bukan. Ini keuntungan. Gitu. Atau sodako jelas kan? Atau hadiah. Nih sodako buat kamu. Nih hadiah buat bapak 100.000. Riba bukan? Bukan. Riba itu tambahan yang tidak jelas. Apa misalnya? Antum utang sama saya 1 juta. Kembalinya 1,2. Yang 200.000 ini jelas riba. Ya. Kan jual beli nggak ada. Mana keuntungan, mana margin? Bukan. Keuntungan dari mana? Orang utang piutang. Utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Tidak boleh mengambil keuntungan dari sebuah piutang. Karena orang yang sudah berani memberikan pinjaman, hutang, dia hanya boleh dengan satu niat. Apa? Menolong, membantu. Bolehkah ada niat lain? Nggak boleh, haram. Jadi kalau saya pinjamkan kepada si fulan 10 juta, saya hanya boleh berniat bantu. Nggak boleh ada yang saya incar. Gitu. Si fulan sedang butuh uang 10 juta. Saya pinjamin nih, ya. Tapi nanti kembalinya bayarnya 10 juta juga. Gitu. Tapi selagi Bapak belum bisa bayar utang 10 juta, mobil Bapak saya pakai, motor Bapak saya pakai. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini mengambil manfaat dari piutang. Mengambil manfaat dari pinjaman, tidak boleh. Haram, itu bagian dari riba. Ya, kalau mau sewa jelas, gitu ya. Kalau ada kelebihan uang dan itu nggak jelas, itu riba. Kalau saya beli cash berapa Pak? Oh 10 juta.
Kalau saya nyicil 5 kali, oh 11 juta. Ah, ini. Yang 1 juta dari mana ini? Nggak jelas kan? Nggak jelas dari mana. Nah, itu bagian dari riba. Kalau cash 10 juta, kalau dibayar 5 kali, apa 7 kali, apa 10 kali, jadi 11 juta. Paham ya? Mudah. Mengetahui riba itu mudah. Pokoknya uangnya sekian, tahu-tahu jadi sekian. Gitu. Padahal itu bukan keuntungan, jual beli. Gitu. Kalau jual beli kan jelas tadi, ya. Ah, ini dia. Dan ini banyak diputar-putar ini. Banyak itu diputar-putar. Ya. Kan kalau pinjem 1 miliar kembali 1,3 miliar, sudah tahu tadi ya, riba. Yang 300 juta riba. Kalau namanya pinjem 1 miliar, ya kembali 1 miliar, nggak boleh lebih. Gitu. Kalau judulnya pinjam, kecuali judulnya bagi hasil, lain lagi. Kalau bagi hasil ya tentu ada hasilnya. Hasilnya berapa? Bagi 2, atau mungkin 60, 40, atau mungkin 70, 30, gitu. Dari mana? Dari hasil, bukan dari modal. Kalau dari modal riba. Gitu. Pak, invest Pak. Saya punya dagangan bagus nih. Bapak mau invest? Oh boleh. Berapa? 1 miliar. Nah, setiap bulan Bapak dapat 5% dari 1 miliar. Ya, berapa? 50 juta ya. Nah, Bapak invest 1 miliar. Tiap bulan nanti Bapak dapat bagi hasil dari saya 50 juta. Riba bukan? Riba bukan? Riba jelas. Kenapa? Karena kan mana hasilnya? Mana hasilnya? Orang belum diputarkan, dari awal sudah disebut tiap bulan Bapak dapat 50 juta. Nah, ini riba. Yang tidak riba bagaimana? Uang 1 miliar silahkan diputar. Nanti dalam 1 bulan, bulan pertama dapat untung berapa? 10 juta. 5 juta, 5 juta. Gitu. Bulan kedua dapat untung berapa? 8 juta. 4 juta, 4 juta. Gitu. Bulan ketiga dapat untung berapa? 2 juta. 1 juta, 1 juta. Bulan berikutnya nggak dapat untung, ya sudah. Bulan berikutnya lagi rugi. Modalnya berkurang. Itu namanya bagi hasil. Ya. Tidak boleh dipatok di awal. Kalau dipatok di awal namanya riba.